Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, dan berkatilah para jemaat yang belum datang untuk datang ke tempat ini memujimu dan menjamahmu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Selanjutnya mari kita nyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita
Buka hati kami dan buka kopi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kita ada di minggu yang kedua, saudara, dalam tatanan baru. Jadi saya melihat khususnya hari ini adalah di mana ada banyak gereja yang sudah dibuka untuk tempat beribadah, dan kita kemarin ya sudah memulai, dan hari ini adalah minggu yang kedua. Saya percaya Tuhan akan terus menolong kita. Saya melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu tentang tema new normal atau tatanan baru atau suasana baru, apalagi yang penting keadaan yang baru yang saya pelajari dalam Alkitab itu banyak dialami oleh umat Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, satu rumpun atau suku, bahkan secara bangsa atau kerajaan Israel. Saudara, minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan merubah atau membawa ke suasana yang baru ketika air bah itu datang, ya kan? Itu benar-benar secara mendunia. Dan apa yang terjadi di kehidupan selanjutnya, ada yang masih memang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, ada dosa. Dan kalau kita melihat, memang ternyata itu adalah suatu nubuat yang dipertegas oleh Yesus sendiri dan oleh Rasul Paulus, saudara, dalam 2 Timotius. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana ketika orang Israel akan dibentuk menjadi suatu bangsa yang besar dengan janji Tuhan bahwa mereka akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Kita lihat dalam Keluaran pasal yang kedua, saudara,
Keluaran pasal yang kedua Selamat datang yang baru pertama kali ikut beribadah, ya menikmati berkat Tuhan bersama-sama jemaat di tempat ini. Keluaran pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke 23, sambungan ke Keluaran pasal yang ketiga. Kita lihat dulu pasal yang kedua ayat 23. Perikopnya Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, masuk ke pasal yang ketiga, Tuhan memakai seorang yang bernama Musa untuk menjadi Allah Tuhan menolong orang Israel. Ayat yang ke-7, pasal yang ketiga. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengera-pengera mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sejarah perjalanan orang Israel, saya tadi catat saudara, orang Israel dikatakan firman Tuhan 430 tahun mereka ada di tanah Mesir. Dimulai dari satu keluarga, yaitu keluarga Yakub. Saudara, saya memperhatikan dalam Alkitab umur Yusuf, saudara, karena dia menjadi cikal bakal orang Israel ada. Saudara, keluarga Yakub pindah ke Mesir. Umur Yusuf dicatat Alkitab adalah 110 tahun waktu dia meninggal. Dan kalau kita lihat waktu dia masih muda, diperkirakan umur 17 sampai 20 tahun. Dia ada di Mesir. Dan umur 30 tahun dia menjadi Perdana Menteri. Kira-kira dimulai dari umur seperti itu, 30 tahun. Jadi saya mencatat di sini saudara, ada satu peristiwa lagi. Kalau kita melihat di ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Raja Mesir ini adalah raja yang mengenal pribadi daripada Yusuf, yang tahu segala kebaikan daripada Yusuf. Dan sesudah itu saudara, muncul raja yang tidak kenal dengan Yusuf, dengan kebaikannya saudara, dengan segala apa yang telah dilakukannya terhadap bangsa Mesir. Dan inilah raja yang menindas orang Israel. Saya coba catat-catat menurut analisa saya. Saudara, 430 tahun dikurangi 10 tahun, 90 tahun, diperkirakan 90 tahun. Yusuf dikurangi dari umur dia, saudara, dan masa jeda itu adalah 50 tahun. Orang atau raja yang baru tidak mengenal Yusuf sampai masuk raja yang baru. Jadi diperkirakan 290 tahun orang Israel, itu analisa saya saudara. Orang Israel alami penindasan di tanah Mesir. Saudara, kita perhatikan bahwa selama kurang lebih 200 tahun, kita tidak tahu secara pasti berapa tahun saudara, tapi menurut analisa saya saudara, kira-kira umurnya 290 tahun, saudara, dikatakan orang Israel mengerang berseru kepada Tuhan, sehingga Alkitab berkata di ayat 24 pasal yang kedua, Allah mendengar mereka berteriak. Pasal yang ketiga ayat yang ke-7, Allah pakai Musa memberitahukan bahwa Allah sudah mendengar seruan mereka, saudara. Jadi ini yang namanya perencanaan Tuhan, waktunya Tuhan. Orang banyak bilang kairosnya Tuhan.
saudara, untuk sesuatu yang luar biasa di era yang baru bagi orang Israel. Mereka alami penindasan. Saya merenungkan mereka ratusan tahun alami sengsara. Kita berapa bulan alami, orang bilang zaman corona. Hah? Sekarang kan masih zaman corona kan? 3 bulan. Menderita enggak kira-kira? Hah? Ada teman bilang begini, saya pernah dapat bansos lah gitu ya. Terus saya tahu dia bercanda. Ibu pendeta ini, saya nggak usah sebutin namanya. Dia bilang, bro Jerry, enak juga ya, corona begini banyak rezeki gitu. Nah, sehingga saya nggak tahu benar apa hanya guyonan. Seorang nenek katanya kan terima bansos dari mana, dari corona. Terus dia bilang panjang umur coronanya gitu. Ya, jadi saudara, saya nggak tahu itu apakah hanya sebuah ya happy-happyan di medsos atau memang sebuah peristiwa yang benar gitu. Tapi intinya banyak orang berkata bahwa cukup sengsara. Ada banyak orang yang tidak bisa bekerja, ada orang yang di PHK, ada orang yang dirumahkan, ada orang yang, saudara, banyak kejadian yang dialami kira-kira 3 bulan ini, 3 bulan terakhir ini. Saudara, suasana yang baru yang Tuhan mau kerjakan bagi orang Israel, kita perhatikan itu waktu yang mereka tunggu-tunggu itu ratusan tahun. Saudara, ratusan tahun Alkitab berkata mereka berseru, mengerang, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan ayat yang ke-7 berkata bahwa Tuhan sudah memperhatikan mereka. Saya percaya di bangsa kita, dimanapun satu kelompok berada, Tuhan akan pakai seseorang untuk menjadi alatnya Tuhan. Amin. Banyak yang bilang gebrakan presiden kita cukup bagus. Saya tidak tahu secara pasti yang mana yang Tuhan pakai di toko bangsa kita. Tapi saya percaya ada yang Tuhan pakai di toko bangsa kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Iya kan? Kalau di sini kita lihat Musa, ada juga abangnya Musa yaitu Harun, dan ada tokoh-tokoh yang lain, saudara. Kita melihat dalam perjalanan orang Israel, tatanan baru dari orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, saudara. Kita memperhatikan apa yang mereka alami. Tatanan baru yang orang Israel alami setelah mereka keluar dari tanah Mesir, kira-kira apa ini? Tatanan baru, yaitu padang gurun. Haleluya, saudara. Padang gurun, tatanan baru bagi orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir adalah padang gurun. Saudara, ayat yang ke-8, sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ini janji Tuhan untuk mereka terima berkat di tanah Kanaan. Tapi di tanah Kanaan, Alkitab berkata ada orang Het, orang Amori, orang Feris. Saudara, kita belajar silsilah. Ini adalah keturunan dari anaknya Nuh, ada berapa? Ada 3. Sem, Ham, dan Yafet. Dari silsilah keturunan orang Israel itu dari keturunan Sem. Dan orang-orang yang dicatat dari yang ada di tanah Kanaan, saudara, orang Kanaan, Het, Amori, Feris itu muncul dari garis keturunan Ham. Singkat cerita, sebetulnya mereka itu bersaudara, garis keturunannya. Tapi ingat janji Tuhan, nanti kita akan belajar bahwa Tuhan sangat suka dengan yang namanya sebuah keluarga. Saudara, menghargai, menghormati sebuah keluarga. Ingat cerita ketika Nuh, saudara, Alkitab berkata Nuh sebagai pengusaha anggur, dia mabuk, dan apa yang terjadi? Si anaknya yang bernama Ham, saudara,
dia melihat aurat ayahnya dan membeberkan. Jadi aib itu ternyata tidak boleh dibeberkan, harus ditutupi. Ini yang menjadi cikal bakal, sehingga Nuh ketika sadar pada waktu itu, saudara, mendengar cerita dari Sem dan Yafet, sehingga keluar kutuk untuk anaknya yang bernama Ham. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita lanjut. Kita perhatikan bahwa ketika orang Israel keluar dari Mesir, saudara, dengan berbagai peristiwa yang Tuhan kerjakan, atau 10 tulah yang kita tahu, firman Tuhan berkata bahwa orang Israel dibawa ke sebuah tatanan baru untuk sampai ke tanah Kanaan. Alkitab berkata mereka lewati yang namanya padang gurun. Kita masih ada di dunia ini, saudara. Saya mau berkata bahwa perjalanan kita, khususnya orang Kristen, saudara, ibarat untuk sampai ke surga, untuk sampai mencapai kekekalan di surga. Alkitab berkata seperti orang Israel dari Mesir, saudara, menuju tanah Kanaan, mereka alami atau mereka lewati yang namanya padang gurun, sama dengan kita. Dunia ini saya mau katakan ibarat gambaran adalah padang gurun. Kebaikan yang kita terima itu banyak, tantangan yang kita terima itu juga banyak. Amin, saudara. Orang Israel untuk makan, kalau kita perhatikan, mereka tinggal pungut, saudara. Mau daging mereka terima, mana mereka terima, saudara. Ujian juga mereka terima. Kalau kita mau belajar secara garis besar, arti sebuah padang gurun dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Tujuan Tuhan bawa mereka ke padang gurun. Tujuan Tuhan izinkan kita ada di dunia ini, ada maksud Tuhan, saudara. Pasal yang ke-8, kitab Ulangan ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ada 2 kalimat yang penting di sana, saudara. Kitab Ulangan ini adalah kitab yang ditulis secara atau diulang, saudara. Jadi pernah ditulis kitab yang lain, makanya disebut kitab Ulangan. Perhatikan, saudara, ini perkataan Tuhan kepada orang Israel waktu mereka sedikit lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi ini Tuhan sampaikan kepada generasi kedua. Saya mau berkata secara singkat, kurang lebih 600, dicatat Alkitab 600.000 orang Israel, saudara, keluar dari Mesir. Itu hanya disebut laki-laki. Menurut pakar teologi, diperkirakan 2 juta orang. Dari 2 juta orang, saudara, yang keluar dari Mesir, dari bangsa Mesir, saudara, Alkitab berkata 2.000. Hanya 2 orang yang masuk tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Semuanya, saudara, berarti kalau 2.000, 1.998 orang mati, termasuk Musa, tidak injak tanah Kanaan. Jadi firman ini waktu disampaikan, Musa memang masih ada untuk peristiwa ini. Makanya Tuhan sampaikan melalui Musa bahwa generasi yang baru, jadi 1.900.000 sekian orang yang sudah mati di padang gurun, saudara, dan muncul generasi yang baru. Ayat ini disampaikan Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ada 2 maksud Tuhan untuk mereka alami, saudara, padang gurun. Yang pertama dikatakan supaya mereka rendah hati. Perhatikan kalimat berkata dengan maksud merendahkan hatimu. Berarti kalau kita belajar dari kata firman Tuhan, orang Israel sombong waktu itu kan.
merendahkan hatimu. Saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, rendah hati artinya menyadari bahwa Tuhan atau pemimpin atau orang-orang lain, orang-orang di samping kita, terutama yang otoritas, saudara, berperan dalam keberhasilan hidup kita. Saya kasih contoh. Kalau saudari Enda bisa bersekolah kuliah, bukan karena dia, tapi karena ada orang tua. Mungkin juga ada saudara yang lain yang pernah terlibat. Kalau saya banyak mendoakan. Saudara, itu namanya rendah hati. Dalam arti secara rohani menyadari bahwa di atas segala-galanya orang lain yang Tuhan pakai, mau itu teman kita. Saudara, saya ada ingat satu caleg dulu, saudara, waktu berapa bulan yang lalu dia pernah datang di kami hamba-hamba Tuhan. Dia bilang, saya ini dari keluarga hamba Tuhan, tapi kami pernah alami yang namanya bangkrut. Saya boleh berhasil bisa S2 hukum itu karena ada sopir angkot, ada sopir bus yang menolong saya. Ada ratusan kali saya naik bus itu tidak bayar. Dan dia bilang itu orang-orang yang Tuhan pakai untuk berperan dalam hidupnya. Tapi Alkitab berkata bahwa rendah hati dalam konteks rohani menyadari bahwa selain ada orang lain secara horizontal, saudara, yang paling utama adalah secara vertikal. Tuhan yang menolong setiap keberhasilan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, orang Israel kalau kita perhatikan apa yang mereka bisa lakukan sehingga saudara mereka diizinkan keluar kalau bukan Tuhan. Tuhan buat mati seluruh anak sulung di tanah Mesir, saudara, orang-orang Mesir. Sehingga yang tadinya Firaun berkeras hati menahan mereka dengan berbagai cara, tapi pada tulah yang ke-10, saudara, mereka diusir secara terpaksa. Diusir. Nggak boleh berlama-lama. Bukankah itu karena kebaikan Tuhan, saudara? Karena kuasa Tuhan. Jadi kita harus menyadari kalau kita ada, bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Itu yang namanya bentuk kerendahan hati sebagai orang yang percaya. Sekali lagi, dunia ini ibarat padang gurun, saudara. Di dunia ini kita banyak alami tantangan, tapi di dunia ini kita yakin juga ada banyak keberhasilan, ada banyak berkat, ada banyak mujizat yang Tuhan beri kepada kita. Kalau kita bisa, sekali lagi, bukan karena kita. Ada orang-orang yang Tuhan pakai buat sebuah kesuksesan kita. Tetapi yang paling utama adalah karena Tuhan. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Akibat dari kerendahan hati seseorang di hadapan Tuhan, saudara, plus takut akan Tuhan dalam Amsal pasal 22, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Luar biasa, saudara, janji Tuhan untuk sebuah orang yang rendah hati. Yang kedua, pasal yang ke-8 ayat yang kedua, saudara, merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Perhatikan, Tuhan mencobai dengan tujuan tertentu, yaitu apakah taat kepada perintah Tuhan atau tidak. Saya ulangi, saudara, sering saya buat dalam contoh ketika saya khotbah adalah tentang Abraham, sebuah ketaatan. Makanya dalam kitab Ibrani, surat Ibrani dituliskan karena iman Abraham taat. Takut Tuhan, taat kepada Tuhan. Taat artinya, saudara, senang melakukan apa yang diperintahkan. Perhatikan kalimat yang dicatat dalam peristiwa Abraham. Ketika Allah menyuruh, ada 4 kali, saudara, kurang lebih 4 kali Tuhan menyuruh Abraham untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, keluar dari Ur Kasdim. Saudara, yang kedua, saudara, disuruh pisah dengan Lot keponakannya. Yang ketiga, disuruh usir Hagar, saudara, dan anaknya.
Yang keempat, disuruh untuk mempersembahkan Ishak dalam Kejadian pasal 22. Dari semua peristiwa itu, saudara, ada ayat yang selalu berkata keesokan harinya pagi-pagi. Itu selalu dicatat. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham melakukan setiap perintah Tuhan. Jadi ketika kita mau belajar taat, saudara, bahwa setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami itu hanya sebuah ujian, cobaan. Ingat peristiwa Abraham ketika Allah mencobai dia, saudara, bukankah itu hanya seperti memang sebuah cobaan, menguji? Padahal di atas bukit Moria Allah sudah menyiapkan 1 ekor kambing. Sehingga ayat itu kan sangat terkenal, Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi saudara, taat, segera melakukan dan senang melakukan setiap perintah Tuhan. Suka, senang saudara, dan segera melakukan setiap perintah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini masuk ke generasi yang berikutnya ketika saudara Paulus menulis setiap peristiwa yang terjadi untuk orang Israel dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Ini Tuhan ingatkan saudara, orang-orang di perjanjian atau di jemaat-jemaat, saudara, salah satu jemaat yang ada di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-5, kita memperhatikan ada satu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan umat Tuhan pada waktu itu. Saya menganggap ini juga saya sampaikan buat saya, buat kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-5. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita lewati padang gurun, ketika kita ada di dunia ini. Ayat yang ke-5 berkata begini. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar. Perhatikan bagian yang terbesar. Saya sudah jelaskan tadi. 1.900.000 sekian orang mati. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Yang pertama saudara, Alkitab berkata orang Israel pada waktu itu pikirannya hanya menginginkan yang jahat. Apa yang mereka lakukan saudara? Firman Tuhan berkata bahwa dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang keempat, orang Israel pada waktu itu menangis saudara, mencobai bahwa mereka akan mati di padang gurun ini. Lebih baik mereka mati di Mesir katanya daripada mereka mati di padang gurun ini. Tidak ada makanan, tidak ada air. Padahal berapa kali saudara melalui Musa Tuhan tunjukkan mujizat. Hanya pukul batu saudara keluar air. Tuhan beri makan mana setiap hari. Tuhan beri roti. Sampai Alkitab mencatat bahwa orang Israel sampai saking rakusnya, saudara, jadi ada makanan yang di mulut saudara. Kita membayangkan anak yang makan yang belepotan. Di tangan ada, di mulut ada, di tangan dua ada saudara. Nafsu rakus. Sehingga Alkitab mencatat saudara, akibat dari nafsu rakus ini, mereka tidak alami yang namanya tanah Kanaan. Mereka tidak alami janji Tuhan bahwa di tanah Kanaan ada susu dan madu, ada berkat-berkat yang baik, lebih baik dari Mesir, saudara. Mereka tidak alami. Karena apa, saudara? Alkitab mencatat bahwa keinginan mereka hanya yang jahat semata. Itu yang dicatat oleh Rasul Paulus. Yang kedua, ayat yang ke-8. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara, yang kedua adalah mereka dikatakan menyembah berhala.
Kita ingat Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32 mencatat saudara bahwa ketika Musa masih berhadapan dengan Tuhan di Gunung Moria, saudara, 40 hari 40 malam Musa berpuasa. Makanya ada orang bilang, mana bisa orang tahan berpuasa? Buktinya Musa. Dikatakan bahwa orang Israel berkata kepada Harun, buatlah patung yang akan memimpin kami, menjadi Allah bagi kami, menuntun kami di padang gurun ini. Memang sedikit ada kebenaran, saudara. Mereka sudah bosan menunggu lamanya. Musa 40 hari ada di gunung, tidak turun-turun. Saudara, sehingga mereka memaksa Harun, saudara. Kalau kita melihat mereka memang paksa Harun. Makanya Harun tidak kena salah dalam konteks ini. Artinya kalau Harun tidak melakukan juga mereka akan memaksa untuk membuat berhala, saudara. Membuat berhala dan menyembah berhala. Saudara, dari peristiwa ini saya melenceng sedikit. Orang Israel dari 12 suku, saudara, dari peristiwa ini ada satu hal yang menjadi sampai sekarang itu menjadi satu hal yang luar biasa. Ada 12 suku. Satu suku yaitu suku Lewi. Itu suku yang dikhususkan oleh Tuhan. Karena ketika Musa turun dari gunung, Musa berkata, siapa yang ada di pihakku, ambil parang dan parangi orang-orang yang menyembah berhala. Dari Kejadian pasal 32, itu ribuan orang yang mati, saudara. Hanya satu suku, yaitu suku Lewi. Sehingga dari kejadian inilah suku Lewi menjadi suku yang dikhususkan Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Saudara, padahal suku Lewi, kalau kita lihat dari Kejadian pasal 30, itu ada salah satu kutuk yang disampaikan oleh Yakub. Kenapa? Saya ulangi lagi. Sejarah sebelumnya, masa kelam suku Lewi. Ketika adik mereka yang namanya Dina, saudara, Yakub masih ketika dari perantauan di rumah abangnya Laban, di mertua abangnya Laban, saudara, Alkitab mencatat bahwa orang Israel, bukan orang Israel, Yakub dan keluarganya menuju ke Kanaan. Ketika mereka ada di satu tempat yaitu Sikem, saudara, adiknya diperkosa oleh Sikem. Lewi ini kan dengan Dina itu satu mama, satu papa, satu mama, yaitu Lea. Saudara, salah satu yang mengambil pedang, yang berinisiatif jahat, saudara, mereka bilang kepada Sikem. Jadi Sikem ini waktu dia perkosa, biasanya orang perkosa langsung dia buang. Tapi ini dia jatuh cinta, saudara. Dia bilang kepada papanya, ambilkan Dina untuk jadi istriku. Saudara, mereka pura-pura iya, boleh, satu syarat. Setiap laki-laki harus disunat. Saudara, ketika mereka disunat satu marga, saudara, atau satu kampung itu, pada hari yang kedua, saudara, Lewi, salah satu pemuda yang bernama Lewi, anaknya Yakub, saudara, dia yang ambil pedang dan dia yang bunuh semua orang-orang yang ada di Sikem pada waktu itu. Sehingga itu kutuk, saudara. Tapi kutuk itu terhapus ketika dia membela Musa di peristiwa Kejadian Keluaran pasal 32. Ini pelajaran, saudara. Nah, kita lanjut bahwa orang Israel dalam ayat ini dikatakan yang kedua menjadi penyembah berhala. Kita mungkin berkata, mana ada penyembahan berhala sekarang? Jarang kita lihat orang pergi ke Gunung Kawi, orang pergi kemana-mana. Kalau saya punya teman-teman yang suka menginjil di pedalaman, mereka bilang masih banyak, termasuk di daerah kita nih. Di pedalaman apa? Suku suku apa Banten? Baduy Dalam. Itu yang kelihatan. Pertanyaannya buat kita yang ada di kota, saudara. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, ketika kita jadikan satu benda atau orang yang kita kagumi lebih kita kagum dari Tuhan, maka itu adalah sebuah Saya kasih simpel begini, kalau HP kita lebih cintai
daripada Alkitab. Saudara, itu sudah sebuah berhala. Yang setuju katakan amin. Kalau istri kita lebih kita cintai daripada Tuhan, itu berhala. Karena Tuhan bilang yang paling utama adalah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ayat yang ke-8, saudara, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Alkitab mencatat yang ketiga yang dilakukan oleh orang Israel 1.900 orang, saudara, yang mereka lakukan adalah perbuatan cabul. Ada satu ayat referensi Bilangan pasal 25 ayat 1 dan 2. Ketika mereka orang Israel ada di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Pertanyaan, memang nggak boleh ada perempuan lain? Saudara, dalam aturan orang Israel, aturan yang Tuhan beri kepada orang Israel, saudara, mereka tidak boleh kawin dengan yang di luar suku Israel. Tapi nanti kita kapan belajar, saudara? Pertanyaannya, di Alkitab dicatat ada Rahab, ada siapa lagi? Ada Ruth. Rahab orang Kanaan, saudara. Bukan satu-satunya. Salah satu yang dibebaskan, saudara, yang tidak dibasmi di kota Yeriko. Ada siapa lagi? Ada Ruth, orang Moab, saudara. Ini jelas dikatakan orang Moab. Nanti kita belajar pelajaran lain karena ini kan waktu, saudara. Nah, dikatakan bahwa orang Israel melakukan percabulan ketika mereka ada di Sitim, saudara. Di satu daerah. Mereka ada di Sitim dan mereka berbuat cabul, saudara. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan yang keempat dikatakan bahwa ayat yang ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Saudara, yang keempat dikatakan mencobai Tuhan. Selalu berkata-kata hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, selalu menyakiti hati Tuhan. Sehingga Musa berkata bahwa bangsa ini bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Dan yang terakhir, pasal yang ke-10 dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini kan sebetulnya bersungut-sungut kelihatan dosanya kecil, saudara. Tapi salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan, yang mengakibatkan orang Israel mati di padang gurun, yang mengakibatkan orang Israel tidak alami yang namanya berkat tanah Kanaan, saudara, adalah persungutan. Saudara, mereka bersungut-sungut mengeluh. Kamus bahasa Indonesia bersungut-sungut itu saya tulis di sini mengeluh, mengkritik, cerewet, menggosip, pengakuan negatif. Itu adalah sungut-sungut, saudara. Sinonimnya sungut-sungut. Jadi mengeluh, mengkritik, cerewet, menggosip. Dan menurut kamus. Jadi salah satu dosa yang Tuhan benci, saudara, dan mengakibatkan orang Israel tidak masuk tanah Kanaan adalah bersungut-sungut. Kita perhatikan dalam Bilangan pasal yang ke-14, saudara, sebetulnya perjalanan orang Israel itu tidak panjang sebetulnya. Tetapi kenapa Tuhan membuat mereka itu 40 tahun ada di padang gurun? Dalam Bilangan pasal yang ke-14 kita perhatikan. Tolong Eda bisa bacakan Bilangan pasal yang ke-14. Yang kita masih suka nempel itu. Ayat 34. Ya, ada di Bilangan sini. 14 ayat 34, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik
Terima kasih. Perhatikan bagian B. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus, apa kalimat berkata, menanggung akibat kesalahanmu. Akibat kesalahan orang Israel satu hari, saudara, dikatakan menjadi 1 tahun. Ini kan sejarah ketika orang Israel sudah mengintai, itu sebetulnya sudah dekat. Tuhan beritahu rahasianya kenapa Tuhan buat mereka berputar-putar. Dari catatan Alkitab Bilangan pasal yang ke-14, orang Israel itu sudah di ujung Kanaan, saudara. Tapi Tuhan ingatkan, karena orang Israel nggak tahu kenapa sih mereka selama ini terputar-putar di padang gurun, saudara. 40 tahun. Alkitab berkata akibat kesalahan mereka, saudara, jadi Tuhan buat mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Haleluya. Jadi saya melihat sebuah kesalahan yang kecil bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal. Saya mau tutup, saudara. Ada firman Tuhan berkata begini, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya membayangkan ketika orang Israel menjaga hatinya saat mereka keluar dari Mesir, saudara. Mesir gambaran adalah dunia. Mesir gambaran adalah kesengsaraan, saudara. Mesir adalah sifat-sifat dunia. Sebetulnya ketika kita menjadi anak Tuhan, kita seperti orang Israel yang dikeluarkan dari Mesir. Kita percaya kepada Tuhan. Doa kita, teriakan kita, saudara, permohonan kita, saudara, sampai ke hadapan Tuhan. Sehingga segala berkat, Alkitab berkata, susu dan madu Tuhan janjikan kepada kita. Segala kemuliaan Tuhan beri kepada kita. Tetapi Alkitab berkata, orang Israel tidak menjaga hati mereka sampai di tanah Kanaan, saudara. Sehingga sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, Alkitab mencatat 1.900.000 orang sekian itu mati. Hanya 2 orang yang menjaga hatinya sehingga mereka sampai ke tanah Kanaan. Sekali lagi, selain 2 orang ada generasi baru yang semuanya lahir di padang gurun. Mereka lah yang menikmati tanah Kanaan, saudara. Jadi saya mau berkata begini, sikap hati yang benar akan membuat proses semakin cepat. Saudara, tantangan yang kita alami semakin cepat kita, saudara, lewat begitu saja. Dan akhirnya kita alami yang namanya kemenangan. Tetapi ketika sikap hati kita salah, saudara, seperti orang Israel salah bersungut-sungut, salah mencobai Tuhan, salah karena pikiran jahat dan lain sebagainya. Ini hanya 5 dosa yang dicatat. Di dunia ini banyak, saudara. Kalau saya kolaborasikan dengan khotbah minggu lalu, firman Tuhan berkata, semata-mata yang dilakukan di zamanmu adalah sebuah kejahatan. Yesus konfirmasikan dalam Matius pasal yang ke-24 dikatakan sebagaimana zamannya Nuh, manusia yang hidup di akhir zaman, pikirannya makan, minum, kawin dan mengawinkan dan sebagainya. Ada kaitan dengan dosa yang kita pelajari tadi, saudara. Sikap hati yang salah membuat proses semakin lama. Sikap hati yang salah dari orang Israel membuat mereka alami kesengsaraan selama 40 tahun di padang gurun. Tapi sikap hati yang benar, prosesnya cepat, saudara. Amin, saudara. Kita tinggal mau pilih, mau proses lama, mau proses cepat. Tergantung sikap hati kita. Makanya kita berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar segala kehidupan, segala berkat, saudara, kita nikmati. Kita belum menikmati Kanaan yang sebenarnya, yaitu surga. Tetapi saat kita ada di dunia ini, saudara, Alkitab berkata, walaupun ini di barat padang gurun, tetapi berkat untuk kita juga buat kita miliki, saudara. Karena di sana ada mana, saudara, bicara firman Tuhan memberi kekuatan. Ada daging yang memberi kekuatan kepada orang Israel, memberi kekuatan kepada kita, saudara. Makanan firman Tuhan yang kita nikmati menjadi kekuatan kita melewati padang gurun sampai kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan.
Kita nyanyikan pujian bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Kita butuh kekuatan Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Dia memberikan Parakletos, Roh Kudus penolong, penuntun setiap langkah hidup kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, amin, haleluya, haleluya. Kaulah harapan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, era baru yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita belajar dari pengalaman orang Israel. Ketika Tuhan beri era yang baru kepada mereka, mereka keluar dari tanah Mesir, lewati padang gurun. Alkitab berkata ada banyak orang yang gagal, ada banyak orang yang tidak sampai kepada Kanaan karena mereka tidak menjaga hati yang benar. Sehingga setiap proses yang Tuhan izinkan, tantangan yang Tuhan izinkan, bukan membuat mereka melangkah lebih baik lagi, tetapi membuat mereka binasa. Firman Tuhan berkata, Yosua dan Kaleb adalah dua pribadi yang menjadi teladan contoh bagi kita ketika mereka menjaga hati, punya sikap yang benar saat di padang gurun, maka mereka menikmati tanah Kanaan. Alkitab berkata kita seperti ibarat berjalan di padang gurun, dunia yang penuh dengan tantangan, persoalan, tetapi ketika sikap hati kita benar, maka setiap persoalan kita lewati dan kita alami kemenangan. Karena tujuan utama bukan di dunia ini, tetapi di kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidup ini. Amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, mari angkat tangan kita, kita berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan-Mu. Amin, haleluya. Memelihara setiap pengakuan kasih iman kami, seruan kami kepada Tuhan, teriakan kami kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan. Yesus Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Nanti Ibu Tayono akan berdoa buat firman Tuhan. Kaulah harapan. Amin, haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Yesus. Apa kami dalam Puji surga, Tuhan. segala puji hormat kemuliaan Puji hanya Tuhan. bagi Engkau Haleluya. Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu lewat firman pada Puji saat pagi Tuhan. hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah, membarui hati dan pikiran Puji kami Tuhan. Tuhan. Haleluya. Biarlah kami boleh datang dengan segala kerendahan hati kami. Engkau Allah turut bekerja untuk Puji mendatangkan Tuhan. kebaikan bagi kami Tuhan. Puji Setiap Tuhan. teguran ya Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kami, biarlah mengingatkan kami betapa Engkau sumber kekuatan kami. Amin. Kami tidak mampu tanpa Engkau Amin. dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus selalu menuntun kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami setiap hari hanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada Puji saat Tuhan. pagi hari ini. Terus pakai dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setelahnya kami diberkati dengan firman-Mu. Tibalah saatnya kami akan berikan korban persembahan ya Bapa. Berkatilah setiap persembahan kami, sebab persembahan datangnya daripada Engkau Bapa. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Persembahan hari ini hanya 2 kali. Yang ketiga kita belum lakukan karena kita masih menuju suasana yang baru gitu. Tuhan memberkati. Kita sama dengan firman Tuhan. Selanjutnya mari kita memberikan korban persembahan dengan menyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persembahan kita. Terima kasih kepada yang sudah memimpin pujian dan singers memainkan alat musik. Semua jemaat yang sudah hadir. Selamat datang kepada yang baru pertama kali. Ya, tinggal di Puspitek. Ya. Selamat bergabung dan kami berharap biar di minggu yang akan datang kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Ibadah kita karena masih banyak yang masih menyesuaikan. Ada beberapa pemimpin kita yang nanti akan memulai bulan depan, ada yang minggu depan. Jadi anggapnya ini bulan ini buat bulan transisi ya. Jadi untuk kegiatan komsel kita sudah lakukan mulai minggu depan, tapi ibadah-ibadah yang lain doa puasa tetap kami terus lakukan.
ibadah Rabu Gembira nanti melihat situasi yang ada, apakah di minggu terakhir, tapi yang pasti bulan depan sudah kita lakukan ya. Tapi bulan ini karena tinggal beberapa minggu, kita lihat situasi, karena saya juga akan ada pembagian Alkitab untuk anak-anak yang sudah ikut pemuritan kemarin gitu ya. Ya, jadi ini dari program posisi, dan tolong berdoa karena program posisi masih tetap akan berlanjut. Saudara, saya sudah ikut vision casting kemarin, jadi kami pakai online, saudara, lewat online, dan tinggal seminar yang kedua dan ketiga itu akan digabung biasanya. Jadi tolong berdoa supaya program posisi untuk memberkati anak-anak, menjangkau jiwa-jiwa anak-anak, Tuhan berkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Tuhan berkatilah setiap umat Tuhan yang datang beribadah dengan segala pergumulan mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati bapak ibu anak-anak mereka, berkati segala pergumulan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak mereka, bahkan apapun yang dilakukan mereka yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan kami puji, kami muliakan. Tuhan berkati setiap umat Tuhan yang akan mulai bekerja pada besok hari Tuhan, di tatanan yang baru, new normal Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan akan terus Tuhan nyatakan bagi setiap umat Tuhan. Umat Tuhan yang tidak datang, kami tidak tahu keberadaan mereka. Kalau mereka lemah, iman kuatkan iman mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Kalau mereka malas, Tuhan beri kerajinan kepada mereka. Terima kasih, bahkan semua umat Tuhan yang sudah hadir, keluarga Ibu Triyono Tuhan berkati, keluarga Mama Erwin, Kau berkati keluarga Pak Andre, Kau berkati keluarga Ibu Mariati Tuhan, Kau berkati oh Tuhan keluarga jiwa baru yang baru datang Tuhan, kami keluarga hamba-Mu. Tuhan berkati setiap kehidupan kami. Kami serahkan segala pergumulan kami, kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Kami berdoa buat Ibu Erita dalam masa mengandung. Tuhan tolong, Tuhan berkati janin dalam kandungannya. Tuhan beri sehat, Tuhan beri pertumbuhan yang baik, baik fisik, mental, rohani, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah yang masih dilakukan hari ini, baik di siang hari, sore, dan malam hari. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami menjalankan roda pemerintah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab.
serta Tuhan beri roh takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih di suasana yang baru, tatanan yang baru atau new normal Tuhan, biar kami baik bangsa dan negara, pemerintah bekerja sama, bergandengan tangan untuk memajukan bangsa kami, sehingga di atas bangsa kami nama Tuhan saja yang kami puji, kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik, setiap korban persembahan kami Tuhan tilik dan balas berkat berlimpah-limpah yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan juga pakai urapi semakin dahsyat, semakin luar biasa. Nama Tuhan kami puji, kami muliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah raya umum pada hari ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati.